Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini gue mau jelasin tentang reactivity dari sysvelt itu sendiri. Kalau sebelumnya kita ngebahas tentang variabel ini, sekarang gue mau ngebahas tentang bikin functionnya. Jadi secara itunya sih normal aja sih, bikin function kayak bikin function JavaScript itu. Misalkan kita bikin function update. Nah, di sini gue pengen merubah variabel yang ada di sini pakai function ini. Gitu. Misalkan title-nya jadi Instagram, username-nya jadi Insta user, passwordnya jadi 123456. Ada satu lagi nih, HTML data. Gak usah lah ya, HTML data nggak perlu. Oke. Nah, di sini gue pengen bikin tombol button on click. Nah, on click update. Oke. Sekarang gue mau jelasin dulu sebelum kita lanjut. Di sini gue bikin function update. Nah, dimana function update ini bakal merubah title, yaitu variabel title yang ada di sini, terus username sama password ini. Jadi dia nanti bakal kerubah gitu. Nah, terus gue bikin tombolnya lah, biar bisa diklik. Nah, nanti jadi ketika saat tombol ini diklik on titik 2 klik. Nah, on ini adalah event modifier dari sysvelt itu sendiri. Nah, jadi kan kalau biasa normal JavaScript itu pakainya on click gitu. Nah, bedanya kalau di sysvelt ini buat manggil function yang udah kita definisiin di sini, kita harus pakai on titik 2 baru eventnya apa, misalkan klik atau hover dan lain sebagainya. Nah, di sini ada function update, ini function yang ada di sini. Kenapa nggak pakai buka kurung tutup kurung? Nah, ini emang dari sysvelt tag-nya itu ngebacanya ini tuh sebagai variabel gitu, si update ini. Yang ada di dalam kurung kurawal ini sebagai variabel. Oke, kita lanjut ya. Save. Chat. Terus kita buka. Nah, ini yang tadi tombol gue bikin. Ketika kita klik update, nah langsung kan berubah. Jadi yang ada di sini title, username, password ini bakal berubah ketika kita klik update gitu. Nah, ini namanya bisa dikatakan ini reaktif. Jadi kita nggak perlu naruh lagi nih H1 H3. Kalau pakai jQuery kan biasanya gitu, kita nentuin elemen yang mana. Nah, kalau ini enggak, begitu kita update variabelnya, otomatis yang ada di DOM itu juga berubah gitu. Terus ada lagi functionnya. Kalau misalkan kita mau ngeset parameter function yang ada parameternya, misalkan jadi sini ada title, jangan gitu, title underscore username underscore password. Jadi kita update nya berdasarkan parameter. Oke, kita rubah dulu functionnya. Terus di sini itu kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa langsung kayak gini, nggak bisa langsung nulis Insta user dan lain-lain gitu, nggak bisa.
Nah, caranya kalau misalkan pakai function yang ada parameternya, di depannya ini kasih buka kurung tutup kurung, baru arrow function gitu. Jadi buka kurung tutup kurung dulu, terus sama dengan lebih besar, spasi. Nah, baru di sini masukin parameternya. Misalnya apa ya? Titelnya Twitter, username-nya tweet user, passwordnya 122334455666666. Dah, itu. Jadi ini kita pakai parameter. Ini masih normal, masih Facebook, masih yang dari sini. Nah, begitu kita klik update, nah jadi dia berubah. Jadi perbedaannya, function yang pakai parameter begini cara nulisnya, pakai buka kurung tutup kurung dulu, terus kasih arrow function gitu. Nah, kalau misalkan nggak pakai parameter kayak tadi, jadi cuman gini doang, nama functionnya aja, nggak pakai embel-embel apa-apa lagi gitu. Dah gitu aja. Kan pakai parameter ya kurang lebihnya gitulah. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada di Svelte itu yang namanya reactive statement. Jadi reactive statement itu kita ngecek kalau misalkan ada perubahan dari sini, nah bakal ada yang dieksekusi secara otomatis. Misalkan kita mau ngecek nih, kalau misalkan judul atau username-nya berubah, maka tampilkan di sini, bukan di sini, ya HTML datanya ini berubah jadi misalkan data berubah gitu. Kita pakai ini simbol dolar atau S garis titik 2, baru buka kurung kurawal, kita ngecek nih HTML data sama dengan judul dirubah menjadi, pakai H1 lah ya, 1 title. Nah, kita cukup nulis gini aja. Dah, cukup nulis gitu aja. Nanti secara otomatis si tulisan yang ada di HTML data ini dia berubah gitu. Dah, cukup pakai dolar titik 2 terus kurung kurawal buka. Nah, masukin deh statementnya, apa yang mau di statementin. Nah, di sini harus pakai title ini karena nanti si reaktif ini bakal ngecek apakah titelnya berubah apa enggak. Kalau misalkan berubah, ya ini dieksekusi. Tapi kalau titlenya nggak berubah, ini nggak bakal dieksekusi gitu. Oke, cek dulu ya. Nah, ini kan awal-awal dia dirubah tuh karena titlenya jadi Facebook, ya kan. HTML datanya jadi berubah karena titlenya awal-awal nilainya Facebook. Nah, terus kita update, berubah dia jadi Twitter. Jadi ini bisa dikatakan statement reaktif. Nah, gimana caranya kalau misalkan ininya nggak diisi gitu, titlenya nggak dirubah. Misalkan di sini gue komen, jadi si title ini nggak bakal diupdate, maka tulisan ini juga nggak bakalan berubah gitu. Contohnya ketika update, nah, gini deh, pakai time ya. Date.getTime. Jadi biar kelihatan ini berubah apa enggak. Jadi yang ini dieksekusi apa enggak gitu, biar kelihatan.
Ini kan belakangnya 316 ya. Terus gue update, masih tetap nggak berubah. Jadi si statement yang ada di sini, karena di sini kita pakainya title, selama title ini nggak berubah, dia nggak bakal dieksekusi gitu statement yang ada di sini. Nah, kalau misalkan titlenya dirubah di sini, baru dia nanti dieksekusi gitu. Contoh update. Nah, baru deh dia dieksekusi gitu. Oke, lanjut. Sekarang kan kalau kita ngebahas tentang password manager gitu, nggak mungkin kan cuman kita ngebahas satu akun doang. Makanya di sini gue bakal ngubah semua yang ada di sini jadi berbentuk array, objek di dalam array. Kita bikin dulu ini, kita hapus dulu. Sampai sini udah ngerti lah ya. Oke, let accounts sama dengan array. Terus di dalam ini ada title, ada username, ada password. Nah gitu. Udah segitu aja dulu. Terus gimana cara nampilin accounts ini, karena ini array gitu. Jadi kita pakai yang namanya each accounts as account. Each. Ini kita masukin lagi ke sini. Nah, ini dihapus saja karena nggak dipakai lagi. Yang buton jangan dulu. Terus di sini kita pakai account.title, account.username, account.password. Sesuai sama yang ada di sini. Ada title, ada username, ada password. Nah, gitu. Save dulu lah ya. Oh, ini nggak ada nih. Lupa. Tombol ini kita jadiin buat tambah function add ginilah, ada title, username, password. Nah, bedanya kalau tadi kan di variabel kita langsung bisa, misalkan title sama dengan nilai baru. Nah, kalau misalkan kita mau ngupdate array di sini, ngupdate array ini, maka ada dua cara. Pertama, account.push. Nah, title, username, password. Nah, terus di sininya harus dikasih sama dengan accounts gitu. Ini kalau mau pakai cara push. Nah, ada cara lagi yang lebih simple. Caranya pakai apa namanya ya? Destruktor apa ya? Objek destruktor, array destruktor. Jadi account sama dengan buka kurung array titik accounts koma, baru dia masukin title, username, password. Nah, ini cara paling simple. Kalau pakai cara ini nggak perlu lagi bikin jadi account sama dengan accounts, nggak perlu. Oke, gitu. Nah, di sini gue bakal ngejelasin kenapa ini nggak pakai title, ini nggak pakai titik 2 title gitu. Nah, karena di JavaScript sendiri, kalau nama variabel di sininya sama dengan
properti yang ada di sini, nilai ini bakal dimasukin ke sini dan dibikin properti baru gitu. Ya pokoknya gitulah. Jadi nggak perlu dibikin title, username, password. Ini nggak perlu. Kalau di JavaScript cukup gini aja, udah cukup. Udah gitu doang. Terus di sininya gue mau add, rubah, kita panggil. Oke, save. Kita bakal ngetes function add ini. Ini awal-awal kan kosong. Oops, sorry. Ini harusnya add. Nah, terus kita klik add. Nah, bertambah kan judul baru, tambah lagi, ada lagi, tambah lagi, ada lagi. Jadi gitu caranya buat nge-update array. Nah, kalau nge-update objek gimana? Misalkan kita mau ngerubah accounts yang pertama ini, itu simple aja. Function update title, username, password. Kita pakai di awalnya index. Jadi index ini kita bakal nentuin index array keberapa nih yang bakal dirubah. Nah, gitu. Account index dot title sama dengan title misalkan, atau dibikin kayak tadi lagi, username, password. Nah, gitu. Sini copy, update array-nya, array pertama karena datanya masih kosong, gue isi Facebook, face user, ngasal dah. Oh, ininya update nih tulisannya, update. Nah, gitu. Jadi ketika gua klik update, karena ini array yang ada di array 0, ini array pertama, array 0, maka nanti bakal berubah yang ada di sini. Contoh kita add dulu. Nah, kan ada dua, yang pertama kosong, yang kedua ada isinya. Nah, karena di update ini gue bakal ngisi yang kosong ini, kayak cuman yang ini aja yang berubah gitu. Nah, kayak gitu. Ini berubah, ini tetap. Functionnya kayak tadi gini. Oke. Jadi di video kali ini gue udah ngejelasin tentang caranya bikin function, terus pakai function yang ada parameternya, terus ada reactive statement, cara ngupdate variabel, terus cara ngupdate array dan juga objek. Jadi kalau ngupdate objek ya normal aja sih, kayak ngupdate variabel biasa. Bedanya kalau ngupdate array, nah ini ada yang berbeda di sini. Dah gitu doang bedanya juga. Oke, sampai sini cukup sekian dulu video kali ini. Nanti di video selanjutnya gue bakal jelasin lagi lebih jauh. Untuk sebentar ini cukup segini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.